Halo semua, selamat datang kembali di Onyx 3M. Kereta api Trans-Siberia adalah jaringan kereta api yang melintasi seluruh Rusia, menghubungkan Rusia Eropa dengan Rusia Timur Jauh. Jaringan kereta api ini memiliki panjang lebih dari 9.000 km dan merupakan salah satu prestasi teknik terbesar abad ke-20. Kereta api Trans-Siberia pertama kali diusulkan pada abad ke-19 sebagai cara untuk menghubungkan wilayah yang luas di Rusia dan memudahkan transportasi serta komunikasi antara barat dan timur. Pembangunan jalur dimulai pada tahun 1891 dan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk rampung, dengan tahap akhir selesai pada tahun 1916. Pada awal abad ke-19, transportasi di Rusia sangat buruk, dengan jalan-jalan yang tidak rata membuat transportasi dengan kuda menjadi tidak efisien. Pada saat itu, transportasi makanan dan perdagangan banyak dilakukan melalui jalur sungai. Namun, pada musim dingin, kuda yang melintasi sungai yang membeku seringkali terjebak oleh daratan es yang tiba-tiba retak. Akhirnya, di bawah pemerintahan Tsar Alexander III dan putranya Tsar Nicholas II, direncanakan untuk membangun jalur kereta api guna mengatasi masalah jalur transportasi yang buruk. Pada tahun 1891, pekerjaan dimulai di daerah yang sangat sulit dijangkau, termasuk hutan belantara, pegunungan, dan gletser. Pemerintahan saat itu tidak ingin ada campur tangan asing dalam pembangunan jalur tersebut. Dalam konstruksinya, diperlukan sekitar 62.000 pekerja dan biaya pembangunan mencapai antara 770 juta hingga 1 miliar dolar Amerika. Pada saat itu, jalur kereta api ini menjadi salah satu proyek terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia, melebihi proyek-proyek seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. Setelah jalur Trans-Siberia resmi dibuka, setiap tahunnya jalur ini mengirimkan biji-bijian dan tepung sebanyak 0,5 juta ton. Antara tahun 1896 hingga 1904, jumlah imigran yang berdatangan ke wilayah Siberia meningkat pesat. Antara tahun 1895 hingga 1916, sekitar 2,5 juta petani melakukan migrasi dari Rusia Eropa menuju Siberia, yang dikenal sebagai migrasi besar Siberia. Dalam waktu 1 dekade setelah jalur tersebut dibuka, kota-kota di wilayah Siberia yang dulunya kota miskin berubah menjadi kota-kota besar dan padat penduduk. Jalur kereta api Trans-Siberia juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan keberanian dalam menjelajahi wilayah yang sulit. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, jalur kereta ini menjadi bagian penting dalam mengangkut pasukan dan persediaan militer. Selama Perang Dingin, jalur Trans-Siberia menjadi simbol perdamaian dan diplomasi antara Rusia dan negara-negara di Eropa. Pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, jalur kereta api ini menjadi sumber penghasilan penting bagi Rusia, terutama dalam bidang perdagangan dan pariwisata. Sekitar 30% ekspor Rusia dilakukan menggunakan jalur ini, dan meskipun jalur ini menarik banyak wisatawan asing, jumlah penumpang terbesarnya berasal dari penumpang domestik. Selain itu, setiap tahunnya kereta api Trans-Siberia membawa sekitar 200.000 kontainer ke Eropa karena lokasinya yang sangat strategis. Pada tahun 2016, pemerintah Jepang berencana menghubungkan jalur kereta Trans-Siberia dengan Pulau Hokkaido di Jepang melalui terowongan bawah laut. Proyek ini disebut sebagai kereta api Trans-Siberia Hokkaido yang menghubungkan Tokyo ke London melalui Siberia dan Eropa.
Namun, rencana tersebut masih belum terwujud karena proyek ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan masih memerlukan negosiasi lebih lanjut dengan pihak Rusia. Selain itu, ada juga beberapa masalah teknis yang perlu diatasi, seperti perbedaan lebar rel dan sistem persinyalan yang berbeda antara Jepang dan Rusia. Jalur kereta api Trans-Siberia adalah jalur terpanjang di dunia yang menghubungkan Eropa Timur hingga Mongolia, Cina, dan Korea Utara. Jalur ini melewati banyak terowongan, salah satunya terowongan Taman Cukai yang panjangnya 2 km. Ada 3 jalur dalam jaringan kereta api ini, yaitu jalur Trans-Siberia yang merupakan jalur pokok yang berawal dari Moskow dan berakhir di Vladivostok dengan jarak 9.289 km. Jalur ini melintasi 8 zona waktu yang berbeda dan membutuhkan waktu sekitar 6-7 hari untuk menyelesaikan perjalanan. Jalur ini adalah jalur kereta api terpanjang di dunia setelah jalur Moskovski yang memiliki panjang 10.267 km dan jalur Kivlinsky. Kedua jalur itu juga menggunakan rute Trans-Siberia, tetapi beda jaringan. Jalur kedua adalah jalur Trans-Mongolia, yang berangkat dari Moskow dan sampai di Beijing, melewati wilayah Mongolia. Perjalanan dari Moskow ke Beijing membutuhkan waktu kira-kira 6-7 hari. Jalur ini menampilkan pemandangan alam yang cantik serta melewati gurun Gobi. Jalur ketiga adalah jalur Trans-Manchuria, yang berangkat dari Vladivostok dan juga sampai di Beijing, melintasi wilayah Manchuria di Cina. Perjalanan Trans-Manchuria membutuhkan waktu 6-7 hari dengan jarak tempuh kira-kira 8.986 km. Pada awalnya, kereta api yang beroperasi di jalur ini sangat lambat, dengan kecepatan 32 km per jam, dan membutuhkan waktu 4 minggu untuk menyelesaikan perjalanan. Namun, saat ini perjalanan tersebut hanya ditempuh dalam waktu 6-7 hari saja. Dalam jalur kereta api Trans-Siberia, ada beberapa kelas kereta api yang digunakan, namun secara umum kereta api yang digunakan sangat bersih dan nyaman. Untuk perjalanan dari Moskow ke Vladivostok, biaya untuk kelas ketiga sekitar 2 juta rupiah, untuk kelas kedua sekitar 4,5 juta rupiah, untuk fast class sekitar 8,9 juta rupiah, dan untuk Imperial Suite sekitar 170 juta rupiah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.